Halo, selamat bertemu kembali dengan kami dari SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo, nomor 33, Cirebon. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Baiklah Papa, Mama, anak-anak, Bapak Ibu Guru, dan para karyawan SD Putra Nirmala sekalian, pagi hari ini kita patut bersyukur atas berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita. Maka pagi ini kita akan mendengarkan renungan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang belum memperoleh berkat yang seperti kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat meresapkannya dalam hati kami dan mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Papa Mama, anak-anak, Bapak Ibu Guru, dan para karyawan sekalian, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjambah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, marilah kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Mikoto. Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada waktu itu, begitu antusiasnya orang banyak mengejar Yesus untuk memohon kesembuhan. Hal yang hampir selalu terjadi dalam setiap kehadiran Yesus adalah mukjizat dan kesembuhan. Sebagai murid Tuhan, hendaknya keberadaan kita pun dapat membawa kesembuhan bagi orang lain. Ketika diri kita sudah disembuhkan, damai dan kasih Allah nyata dalam diri kita.
inilah yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kesembuhan yang kita alami tidak datang begitu saja, tetapi dibutuhkan usaha diri kita agar dapat terbebas dari segala yang membelenggu diri dan hati kita. Untuk menjadi pribadi yang siap diutus Tuhan untuk mewartakan keselamatannya, mulailah dari hal paling mendasar, yaitu selalu datang kepada Tuhan. Mohonlah pemulihan dari segala rasa sakit yang pernah dan sedang dialami. Dengan demikian, hidup kita akan berada dalam kepenuhan kasih sukacitanya, dan kasih itu akan menular kepada orang yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah iman kami. Turunkanlah roh kekuatan kepada kami semua, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh imannya akan kasih dan karunia-Mu yang tak terbatas kepada kami semua. Semoga oleh karena kasih karunia-Mu pula, kami Kau kuatkan untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Berkatilah kami semua, supaya pada hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu hanya berpengharapan pada kasih dan karunia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bersama kami Renungan Pagi SD Putra Nirmala, edisi hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Semoga rahmat dan damai Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap karya dan usaha kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.